Kamu jalan ke Raden Nangtung. Ngakunya kayak saya. Dia bilang, Buang. apa yang itu tuh Langsung berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu saya, teman saya. Berawal dari kebangkrutan sampai akhirnya mencari ketenangan dengan datang ke tempat-tempat keramat. betul. Ya. Apa yang dipikirkan waktu itu? Waktu itu saya berpikir karena tidak adanya Dukungan moral Dari dari saudara, dari keluarga, dari kerabat, semuanya. Jadi akhirnya saya memilih untuk menyendiri. Oke, tahan dulu ceritanya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dan kita akan sering upload. Ya, bersemangat untuk upload kalau misal dari video-video kita bisa menginspirasi dan memberikan manfaat. Oke. Kita langsung saja dengarkan ceritanya. Silahkan, gimana ceritanya? Nama saya Muhammad Safri. mungkin di Cirebon Timur, tahu lah, Sudah dikenal ya. kenal. Saya lahir di tahun 90-an. Ibu saya dari desa Kecamatan. Singkat cerita, saya menjelang remaja. Pada saat itu saya hidup sama nenek saya. Nenek saya yang membesarkan saya, ibu saya yang menafkahi saya. Sampai akhirnya saya dewasa. Dengan proses tanpa bimbingan orang tua, akhirnya saya ini menjadi sosok yang Dibilang brutal. jadi omongan orang tuh nggak saya anggap. Jadi mengalir aja hidup, mengalir. Pada saat usia 19 tahun, lulus sekolah, udah mulai jenuh. Minuman, apa saja saya lakuin lah. Ya, seperti pemuda pada umumnya, seperti itu. Pada saat itu, saya memaksakan diri untuk menikah dini. Menikah muda ya. Menikah muda. Pada saat saya umur 19 tahun. Wow. Kenapa saya memutuskan untuk nikah dini? Karena ini saya nggak ada yang mengurus gitu loh. Iya, iya, betul. Saya nggak ada bimbingan apapun. Nenek, cucu bukan cuma saya kan. Iya. Artinya ada yang lainnya lah. Akhirnya saya izin pada orang tua saya pengen nikah. Yang pertama kali ngizinin itu kakek saya, udah almarhum. Jadi dia yang support saya sampai saya akhirnya menikah. Oke, sorry, potong. Kalau ayah sendiri kemana? Ayah saya ada. Tapi tidak hidup dengan bimbingan seorang ayah. Tidak, sama sekali. Broken home. Broken home. Oke. Gitu. Nah, kita menikah dengan gadis satu kecamatan, Ya. inisialnya E. Kita menikah normal, pada umumnya ya bujang perawan yang baru nikah, seneng, Ya. bahagia. Akhirnya setelah kita menikah, jelang beberapa bulan, saya mencoba suatu usaha.
saya mencoba usaha di bidang ayam waktu itu. Jadi tukang ayam keliling. Oh, ngider gitu ya? Potong ayam, betul. Dengan pakai motor. Ya. Waktu itu perjalanan saya dari mulai titik nol saya usaha sampai dengan titik cukup besar di umur yang baru sekitar 20 tahun Sudah sukses gitu ya? ya, artinya saya sudah bisa menafkahi keluarga saya. Ya. Gitu. Lambat laun usaha itu semakin besar, pendapatan semakin baik. Inilah makanya benar pepatah itu, kita harus tekunin satu persatu usaha itu. Ya. Dengan tawaran dari A, B, C, dan D, akhirnya saya merambah ke dunia lain. Masih di bidang peritikan sebenarnya. Ikan ya? Peritikan, Ayam? ke bebek Oh. waktu itu. Ada yang menawarkan dari Jakarta untuk suplai bebek ke Jakarta, tepatnya di daerah Cakung. Akhirnya saya cari tuh si bebek itu, cari, kita dapat di daerah Tegal, Pesurungan. Permintaan pada saat itu kuotanya cukup besar dan keuangannya nggak sedikit lah itu. Dari mana modalnya? Dari pribadi dan dari bantuan orang lain, partner kerja, bisnis. Akhirnya saya jalan, usaha itu cabang. Bebek, pemotongan, sama ayam juga. Sama ayam ya? Gitu. Nah, di suatu ketika saya sudah dapat tuh tempat pembelian bebeknya. Akhirnya truk pertama saya berangkatkan ke Cakung. Dan itu berhasil, Kang. Saya dapat pundi-pundi yang besar juga. Kedua, ketiga, itu saya dipermainkan di sana. Ketipu gitu? Dibilang ketipu, memang ditipu. Karena caranya yang berbeda, nipunya itu halus. Contoh gini, bebek hidup, permintaan bebek hidup, timbangannya harus 1,3. 1 kilo 3 ons. Saya beli di Pesurungan, itu bobotnya 1,5, 1,4. Karena memang udah ada ininya, bukan karakter, apa namanya itu, timbangannya harus masuk ke sana gitu loh. Sudah memenuhi syarat? Iya, harus memenuhi syarat 1,3 hidup. Akhirnya saya bawa 2 truk dari Tegal ke Jakarta. 2 truk itu, 1 ekor itu harganya waktu itu 23.000. Bisa dikalikan 1 truk itu 3.000. Sesampainya di Jakarta, begitu cek fisik, ditimbang, semuanya down. Bebek itu jadi 1,1, 1,2, di bawah standar kepinginan mereka. Yang namanya di perjalanan barang hidup itu ada ngeluarin kotoran lah, apalah, pasti akan turun. Karena itulah, pada saat itu Kang, setelah bebek di sana, akhirnya daripada ini bebek saya bawa baik lagi, mati, saya turunkan di sana. Pikiran saya mau jual ecer lah, gitu. Pengen dijual ecer sama saya tuh, biar yang jelas biar laku, biar cepat pulang gitu tuh. Karena bandar itu sudah nggak mau. Ya. Nah, dari situlah bebek turun. Sehari bertahan di sana, sekali mati 500 ekor. Besoknya lagi mati dan seterusnya sampai mati total. Habis lah ya? Habis. Apa yang terjadi? Jelas saya rugi dong di situ. Ya. Rugi.
modal saya di situ habis, utang sana sini saya harus membayar. Gimana saya bayar? Nggak ada. Pada akhirnya sampailah saya di rumah, pulang, saya bicara sama istri, ini kondisi saya seperti ini, saya ditipu, saya balik nggak dapat duit, istri nangis lah biasa. Nah, jelang 2 hari, modal yang harusnya jalan di ayam itu kan kebawa semua ke bebek itu. Akhirnya saya diem di situ tersentak. Mau ngapain ini? Gitu loh. Sedangkan saya untuk beli modal lagi, duit udah nggak ada. Gitu. Pinjaman pun nggak bisa bayar. Nah, pada saat itulah yang bersangkutan sama saya dari bank apa, semua datang. Nagih ke saya. Saya stres di situ kan. Sampai enggak kuatnya saya minta tolong sana sini ke saudara, ke keluarga, satu pun nggak ada yang respon, nggak ada yang nolong saya, satu pun. Jadi Sakitnya tuh memang benar-benar. pada saat itu, tapi saya tidak pernah benci mereka. Saya tetap, yang saya bisa saat ini pasti saya bantu, gitu loh. Nah, pada saat posisi saya lagi terjatuh, terpuruk di bawah, untuk tempat saya mengadu tidak ada Kang, sama sekali nggak ada waktu itu. Sampai akhirnya pikiran kosong, saya pingin tenang gitu loh. Pengen merenung apa kesalahan saya sehingga bisa secepat ini gitu loh. Waktu itu masih beristri ya? Beristri. Masih ya? Masih beristri. Saya dikarunia anak 1. Dari pernikahan itu? Dari pernikahan pertama itu. Setelah itu, ya itulah, karena tidak ada pertolongan dari siapapun, akhirnya saya memutuskan untuk bukan cari ini ya, bukan cari tanda kutip pesugihan, bukan. Saya lebih untuk menenangkan jiwa. Dengan pengetahuan yang sangat minim tentang masalah seperti itu, hati kecil saya nih, di Cirebon kan ada Gunung Jati. Ya. Akhirnya saya datanglah Ke Gunung Jati. ke Gunung Jati dengan modal pakaian 2 setel, duit waktu itu sekitar 170.000. Duit waktu itu sekitar 170.000. Saya dari Pangenan naik elep dulu, elep sampai ke Gunung Jati. Di Gunung Jati itu datang sekitar jam 7-8 malam. Mau ketemu siapa saya nggak tahu. Waktu itu ada ibu-ibu, Bu, kalau misalkan mau di sini gimana caranya ya? Oh, di sini aja Mas, nggak apa-apa. Di sini itu dalam arti apa? Di lingkupan Tinggal di situ. Tinggal di situ, gitu tuh. Di komplek makam. Di komplek makam situ, tapi nggak di Gunung Jatinya ya, nggak di atasnya, kita di luarnya saja. Gitu. Akhirnya 1 malam, 2 malam, sampai 17 hari. Tepatnya 17 hari, tepatnya jam 2.30, Itu ada bisikan. bisikin ya ke saya. Kamu jalan ke Raden Nangtung. Tepatnya di Sumedang. Waktu itu posisi tidur atau? Lagi wirid, Kang. Oh, lagi wirid. Lagi wirid. Nah, pada saat itu pun paginya, ini badan ini seolah gerak gitu loh. Seolah ngikutin aja. Dari Gunung Jati
berhenti sampai Raden Nangtung Jalan kaki. jalan kaki. Jadi capek berhenti. Ya sesuai perintah gitu ya. Iya, capek berhenti. Ada yang ngasih makan, ya saya makan. Karena uang itu memang Pas gitu. 170.000 udah habis waktu saat di situ. Bahkan saya tuh jarang sekali makan. Ada yang kelihatan kasihan ngasih makan, ngasih rokok. Waktu itu istri ditinggal gitu. Ditinggal. Dan saya sama sekali nggak bawa HP. Nggak cerita. Saya izin. Oh. Saya izin untuk keluar cari duit buat bayar utang itu. Pada saat jalan kaki sebelum ke Raden Nangtung malam, sekitar jam 11 malam. Lupa ya itu daerah mana ya, pokoknya yang jelas sore itu mau nyampe gitu. Tapi malamnya nih. Ini hari ketiga saya jalan kaki. Dari Gunung Jati. Dari Gunung Jati. Karena santai, Kang. Artinya saya nggak begitu ngoyok jalan gitu. Karena dengan posisi badan yang lemes juga kan. Akhirnya jam 11 itu saya rasa capek. Saya cari air minum gitu tuh. Nah, kebetulan di desa itu ada masjid yang pinggir jalan raya. Akhirnya saya cari botol aqua, saya isi tuh air keran tuh. Duduk sebentar minum. Duduk sebentar, sekitar mau jam 1 malam saya lanjutin perjalanannya. Karena saya nggak tahu. Saya cuma tanya, Raden Nangtung Sumedang mana ya? Oh, masih lurus lagi, lurusin aja jalan ini. Jadi saya harus pengen cepet nyampe karena udah ya capek perjalanan 3 hari itu ya, menurut saya udah sangat capek sekali. Di tengah perjalanan saya ketemu wanita. Wanita manusia? Normal, biasa. Dia menawarkan diri ke saya. Menawarkan apa nih? Menawarkan artinya, Mas mampir. Makan dulu, minum dulu, ngopi dulu. Orang lapar ditawarin makan. Ya. Ya kan? Akhirnya saya makan di situ. Makan. Si cewek ini ngomong, Kalau kamu nanti nemu uang di depan, udah bawa pulang aja. Kata perempuan ini. perempuan itu. Saya bengong, maksudnya apa? Uang apa? Ini perempuannya masih muda atau apa? Dia kalau umuran sekarang ya umuran 31 gitulah. Oh, masih muda lah ya. Masih muda. Cuman sama saya waktu itu masih ya tuan beliau kan. Ditanya nama, dia nggak jawab. Jadi sambil saya makan, dia bicara seperti itu. Suruh diambil gitu. Suruh diambil pulang gitu. Singkat cerita, makan selesai, saya terima kasih. Dikasihlah duit sama dia nih, 50.000. Nih buat kamu nanti beli apa barangkali lapar. Gitu. Nggak lama, Kang. Sekitar 15 menitan jalan. Tepat di depan saya ada koper. Koper aja, tas lerekan. Di depan saya buka. Di jalan itu? Di jalan. Ya saya lihat dulu, ini apa? Apakah ini yang dibilang tadi ya? Ya hati aja sih ngomong aja gitu. Apakah nanti ini jangan-jangan potongan-potongan manusia lagi gitu kan? Saya tuh sambil diam ngelamun, tak ambil si tas ke pinggir. Ya mobil lewat biasa. Itu saya ya nggak ada bismillah, nggak ada apa, saya buka aja udah. Cerat. Itu duit 50 sama 100 ribuan full. Di dalam tas itu? Di dalam tas itu. Nggak ada pemiliknya waktu itu? Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Terus? Yang terbesit dalam hati saya, ini tak bawa pulang ya.
apa itu orang itu yang ngasih sebenarnya. Dalam hati saya seperti itu. Gitu loh. Saya mau ambil tuh tas, mau balik tuh merinding. Udahlah. Terus? Saya ambil tas, mau balik lagi. Karena pikir saya ini duit cukup ini. Bahkan lebih gitu tuh. Untuk urusan masalah saya di rumah tuh kan. Itu kakek saya, ngakunya kakek saya. Dia bilang, Buang. Kakek itu muncul seketika? Seketika. Oh, pas waktu mau bawa itu? Iya, buang. Tapi itu kakek bukan? Wajahnya wajah kakek. Oh gitu. Wajahnya loh. Nyuruh ditinggalkan gitu? Buang, nyuruhnya, buang. Begitu. Akhirnya dibuang? Saya bukan dibuang, saya lepasin. Karena kaget. Iya. Berkaget. Apa yang... Itu tuh... Langsung berubah. Uang tadi itu? Uang tadi itu berubah. Ini entah itu hayalan saya karena saya memang keadaan lagi galau atau apa. Tapi itu yang terjadi. Itu berubah jadi apa itu? Ular. Jadi ular? Ular. Banyak. Dan kejadian itu siang atau malam? Malam. Itu Oh, kan, malam. Setelah saya kaget, buang itu jadi ular, saya lari kan. Lari. Karena udah tenaga, udah pulih, habis makan gitu kan. Lari. Di depan. Itu kayaknya mati saya. Orang lari sasa gimana sih, Kang? Ada mobil nih. Itu mobil ngerem sampai nguk sampai gitu. Oh, itu kejadian pas nemu uang itu di pinggir jalan raya? Pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya itu. Terus ketakutan, lari? Lari sekencang-kencangnya mobil. Itu ngerem nguk. Itu saya dimarahin, dimaki. Ibu-ibu yang noyok saya begini, kamu udah gila ya? Dah, saya di situ duduk dulu sebentar, karena habis dimarahin tuh kan. Duduk saya mikir, itu tadi bener enggak kejadian tuh kan? Kok begitu? Gue bilang tadi gitu. Akhirnya saking pengen sampainya di Raden Nangtung, yaudahlah. Akhirnya saya jalan lagi kan. Saya jalan lagi waktu itu menjelang subuh. Orang jadi gini, orang yang bermasalah dengan saya itu ketemu di jalan kan. Di jalan menuju ke Raden Nangtung itu? Iya. Tapi orangnya asli atau? Ya nggak tahu. Gimana tuh? Ya ketemu papasan. Ini saya mikirnya halusinasi tapi itu nyata gitu loh. Ada berapa orang itu? 3 orang. Dan semuanya ngasih duit. Dan duitnya asli. Orang itu tuh? Orang itu tuh. Itu sebelum nyampe ke makam Raden Nangtung? Makam Raden Nangtung. Jadi setelah menjelang pagi, saya istirahat lagi tuh, pagi tuh jam 8 istirahat. Ya ketemu 3 orang itu tuh salaman, kamu mau kemana? Saya mau ke sini. Tak tunggu nih kita nih rumah ya, Ki. Mana lu duit? Kalau bahasa Indonesia sana cari uang. Itu saya dikasih 50.000. Jadi 3 orang itu ngasih 50.000, jadi 150.000. Sama yang tadi ngasih saya 50.000 itu. 50.000 jadi 200.000. Menjelang maghrib sampailah ke makam tersebut. Makam Raden Nangtung namanya. Di Raden Nangtung itu memang banyak orang peziarah di sana. Banyak orang peziarah dan hanya ada satu warung.
Di situ. Di situ itu. Ya penjara umumnya biasalah. Habis pada ziarah, zikir, sholawat pada balik. Saya nyampe itu menjelang maghrib, saya mandi-mandi di sana. Terus saya dikasih arahan untuk ketemu kuncinya, untuk izin gitu tuh. Karena pada saat itu saya pikir saya pasti di sini akan lama. Oh. Jadi saya izin, tapi saya izin ke beliau tuh, Pak, paling 3 hari 4 hari saya di sini, boleh nggak? Oh boleh mas, nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya tiap malam ya seperti biasa, tidak ada gangguan apapun, semuanya normal lah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ke-4 harinya ditanya akhirnya saya Sama juru kunci itu. juru kunci itu, Mas, ini udah 4 hari, sampean nggak pulang-pulang, ada masalah apa? Ditanyalah seperti itu sama si kunci. Akhirnya cerita. Saya nggak cerita. Jawaban saya pengen cari ketenangan Pak. Di sini, wah nggak bisa. Kalau di sini tempatnya orang peziarah, bukan orang untuk nginap. Kalau mau nginep, kamu di sana itu ada tempatnya. Jadi ada ini loh, empang, semacam empang, ada saungnya, Ada gubuknya di sini. ada gubuknya. Jadi saya tinggal di situ. Itu di situ. Nyuci baju di situ. Berapa hari itu? Sebulan lebih. Selama di Raden Nangtung, karena semakin hari saya wiridan apa yang saya bisa, jadi saya tuh seolah gini, banyak yang ngajak ngobrol, yang nyuruh saya untuk sabar. Tapi setiap paginya saya tanya, tadi ada orang kesini, itu ngomongnya nggak ada. Tapi ketemu ya? Ketemu, ngobrol, cerita aja gini, bawa rokok, suruh saya ngerokok. Tapi yang punya empang itu, emang orangnya baik. Ketika udah ngobrol begini, itu saya tanya, Pak, emang kalau malam tuh yang kesini itu memang dari bawah tak kesini? Katanya pengen ngadem di sini. Mana ada Mas, nggak ada. Orang kalau mau ke empang ini kan izin saya dulu dari kunci bawah itu. Loh, pada saya itu yang bener Pak. Orang saya tiap malam ada yang dateng kok, nemenin saya, ngobrol, ngasih rokok, kadang bawa roti, gitu nama saya. Padahal nggak ada. Dia bilang, Mas, jalan yang mau ke empang itu depan rumah saya. Dan tempat rumah saya itu tempat orang nginep. Kalau nginep di dia bayar soalnya. Oh, kalau di rumahnya. Iya. Kalau saya kan gratis tuh. Jadi taruhnya di sana. Gitu. Cerita. Ditanyakan, penasaran si yang punya empang ini. Orangnya kayak apa? Gonta-ganti kata saya tuh. Nggak mesti. Cuman yang tadi malam nih orangnya tua, udah saya tuh pakai belangkon, ada kantongnya di sini depan 2. Gitu. Ya itu dia ngasih rokok, ngobrol, wejangan apa itu. Ya rokoknya ada itu. Rokok saya, Kang. Bahkan roti yang dikasih, dikasih 2, udah Mas, buat besok aja. Itu ada. Jadi dalam perjalanan Gunung Jati Cirebon, dari Gunung Jati Cirebon sampai ke Raden Nangtung itu yang dikasih ke saya itu semuanya wujud. Ada semua ya? Ada semua wujud gitu loh. Duitnya wujud, duit. Nah, pada itu waktu itu hampir sebulan 3 hari, Kang. Di situ? Di situ sebulan 3 hari. Nah, waktu itu hari kelahiran saya, malam Jumat, Kamis, sama. Saya lagi posisi duduk, lagi wirid.
Boy Hidup Girit ngomongnya Sunda. Jangan ayeuna gigit ka Raden Pamuda. Majalaya. Sehingga merinding kan. Waduh. Siapa yang bilang tadi itu kan? Apa ini yang dari sana? Kan kejadiannya seperti itu. Jadi saya yang tadinya takut akhirnya lah tenanglah. Gitu. Pagi hari saya pamit. Kekunci itu.